Kembali lagi di teman sahur. Bangun. Gini loh. Nah, kita udah nggak kerasa udah sahur ke berapa ini? Alhamdulillah kita memasuki puasa hari ke-20. Menjelang Lebaran. Sebentar lagi kita mendekati hari raya Idul Fitri, hampir nih, udah titik-titik akhir. Kerasa lagi ya. Tinggal 10 hari Tinggal lagi. 10 hari lagi setelah kita, iya rasanya sedih banget ya kalau Ramadan hampir selesai itu ya. Ya kalau diinget-inget kayak cepet banget gitu loh. Iya, karena momentum Ramadan itu adalah kesempatan kita untuk sebanyak-banyaknya mendulang pahala. Menggali pahala. Karena seperti yang sudah kita lakukan pada episode-episode awal, salah satunya adalah berbagi rezeki. Apa, Nduk? Enggak. Kamu apa, Ini Nduk? kayak cocok dipanggil Ustadz nih. Iya, kamu nge-like terus nih. Enggak, aku tuh males. Kenapa sih males? Tidak boleh bermalas-malasan ketika Puasa. puisi. Nah itu ketika bulan puasa itu kita memang berlomba-lomba dalam kebaikan. Gaya-gayaan betul Iya, sekali. kita harus senantiasa berbagi. Karena ini momentum puasa itu kan hanya setahun sekali. Hanya di Betul. bulan Ramadan kan. Betul. Jadi emang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Kita mana kultum. Iya. Ini ada Ustadz Godok. Al Ustadz Mewing. Siap. Kamu ya harus pakai kol-kolan. Iya. Betul. Kamu kenapa kok males-malesan? Enggak, aku tuh kan sedih. Jangan malas-malasan gitu loh. Aku Ini tuh malu. kita Iya. menjelang mau Lagi malam pengen Lailatul aja. Qadar. Nah, Kita makanya harus itu mencari. aku kan Kenapa sih? Kamu kenapa kok malah malas-malasan gitu kok? Sedih gitu nopo? Ceritakan padaku. mati Tentang tau. ya enggak. Cerita kenapa kok bisa seperti itu? Ya aku loh dari tadi kalian ngomong ke Lailatul Qadar 10 hari sebelum ini, 10 hari terakhir Ramadan. Iya benar. Nah, sedangkan aku di sini lagi ini. Kenapa sih? Kamu tuh dari episode kemarin males. Iya diajak olahraga malas. Soalnya energiku tuh terserap sama kalian gitu loh. Negatif, kalian tuh terlalu negatif. Ya udah gini aja, kita coba inget-inget episode sebelumnya. Kita flashback. Kita flashback Yoi. gitu loh. Nah itu. Kebaikan apa yang kita udah lakuin gitu. Ya itu tau wishlistmu toh ya. Iya, Oh, kamu nggak udah ingat. Apa ya, aku kayaknya berbagi, berbagi terus baca Al-Quran. baca Al-Qur'an. Sampai lupa aku, Pak. Jujur. Terus mengurangi main Makan. gadget. ya, 30 mengurangi menit. main sosmed. Maksimal 30 Gitu. menit. Nah, itu udah kecapai semua, Pep. Alhamdulillah. Ngomongnya rak tau ngaji ya. Belum. Udah berapa, Pep, yang ke checklist? Ada berapa ya? Ada lebih dari satu sih. Apa aja, Pep? Oh, ketawa. Nah, orangnya aja lupa. Lu kalau lupa enggak ini main Berarti sosmed kan 30 enggak, menit udah. maksudnya- Ngaji, Berbagi. udah. Alhamdulillah. Dia enggak sombong gitu. Iya. Kan, Tapi ini ya, dia udah mulai ada perkembangan. Nah, ya, gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, ngomongnya rak fasih banget tuh nih, alhamdulillah. Loh, ini jenenge merendahkan orang yang Loh. udah berbuat baik. Enggak, Pep. Orang kan kamu tuh enggak menghargai Aku aku. tuh kok. mengingatkan. Iya. Enggak, kamu tuh- enggak mengingatkan. Besok- Kalau mengingatkan tuh enggak gitu. Ini nih, kakak ilmu ini. Nah, Pep, ya. Orang itu ini loh, kalau mengucapkan apa ayat Al-Qur'an ya jangan berlebihan. Itu kan Iya, baik toh. ya udah, salah. Ya alhamdulillah nih teman kita udah ada progres menuju kebaikan yang tadinya buruk sekali. Alhamdulillah sekarang sudah munda sudah lebih baik. Itu kan artinya berprogres. Ya. Pepi itu sadar, Pepi itu selalu introspeksi. Pepi artinya Pepi itu sudah mencoba berbenah menjadi Tuh, lebih dengerin. baik. Itu harus kamu kita harusnya tuh support. bangga punya teman kayak udah Iya, berprogres kayak harus aku. kita support. Betul. Hal sekecil apapun itu selagi dalam kebaikan, insya Allah
Alhamdulillah makasih papi. Siapa ya? Iya apa ya? Wah, menang-menang dibujui. Nah itu apa papi? Apa? Harusnya apa kita sih? dukung. Harusnya kita dukung walaupun Yo. kan sedikit demi sedikit lama-lama Lama-lama tidak jadi. banyak. Lama-lama Oh, jadi papi. Ini apa sih papi? ya Papi lumayan apa? lah. Jadi teman kita udah ada progres Tuh. baik. Kita semakin arahkan menuju hal yang lebih baik lagi. Kamu tuh harusnya bangga lihat teman yang melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Kan di bulan suci Ramadan ini kita tuh harus menggali Gali apa? sebanyak-banyaknya pahala kebaikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau puasa kemarin kamu lebih baik dari puasa ini nggak, Beb? Apa puasa ini justru lebih baik dari puasa kemarin? Enggak, justru aku di puasa kali ini lebih baik daripada puasa yang kemarin. Jadi ini berarti emang benar-benar Ya, berprogres berprogres dan banget. berproses ya, Pep? Betul. Kamu tuh kenapa kok sedih terus gitu loh? Aku udah ini emang Neng Yu tuh aneh banget dari kemarin. Iya, dari kemarin kamu tuh diajak olahraga malas-malesan. Males-malesan. Diajak ngapa-ngapain Diajak malas-malesan. bahas tentang kebaikan, murung. Diajak nyari takjil malah bukber Bukber, sendiri. iya. Terus aku bawa makanan kamu males gitu. Orang Kamu tuh isinya kenapa bukber. sebenarnya? Kenapa gini? Kamu ingin Enggak, kamu tuh kenapa? Ngomong. Maksudnya apa? Krik-krik. emang? Kamu kenapa? Kamu tuh kenapa? Gak apa-apa. Gak apa-apa, males. Kenapa kok malas? Enggak, boleh kamu udah malas-malesan. ngelakuin kebaikan belum di bulan suci Ramadan ini? Ya udah tope, masa ya aku harus keluar-keluar. Enggak, apa aja deh. Yang Enggak, bukan keluar-keluar kan kita cuma sharing. Oh gitu iya, loh. Aku kemarin- bertanya, kamu menjawab. Ya kebaikan kan banyak lah. Nggak, misal kita kemarin kayak bagi-bagi takjil, bagi-bagi sedekah, sembako, itu kan suatu kebaikan. Terus kita mengingatkan teman kita buat beribadah, Iya. itu kan juga suatu kebaikan. Walaupun itu nggak terlihat pahalanya, tapi itu pahalanya besar loh, Pep. Mengingatkan, saling mengingatkan. Kamu harus gini, Pep, sholat 5 waktu, kamu harus ngelakuin ini, ngaji apa. Kita kan sesama manusia harus saling mengingatkan. Iya, itu bener banget sih. Oke, nice. Oke. Nice banget. Guys. Apa lagi? Ya kalian tahu masa ya. Oh iya. Ya kamu tau kamu udah ini Iki belum. perasaan durung ya? Ya, aku Apa, kan Pep? udah cerita tentang kebaikan. Udah aku Ya, lakuin. seperti yang kita udah lakuin, kita flashback kembali ke episode awal bahwa sebenarnya dalam bulan puasa ini alangkah baiknya kita untuk senantiasa ingat kepada Allah dengan cara berzikir. Ini pikirannya loh. Kita Pikiran, berzikir. Padahal mengucapkan pikirannya dia juga. ini berzikir, nah aku mengajak kebaikan nih. Kita senantiasa Melenceng berzikir, iya karena di sela-sela waktu kita ketika kita bekerja itu kan kita daripada memikirkan hal-hal yang bukan-bukan atau hal-hal yang tidak, lebih baik digunakan untuk berzikir juga, Iya. untuk mengisi kekosongan hati. Nah, biar terisi. Terus kita senantiasa menge-share info-info ataupun menge-share kebaikan itu kan juga pahala Iya, kan. so, itu sebuah Itu kebaikan jariah juga ya kan. Hmm. Bisa jadi pahala jariah juga. Makanya apalagi ini menjelang momen malam Lailatul Qadar. Emang malam Lailatul Qadar itu apa sih? Kalau malam Lailatul Qadar sendiri, kalau dari aku ya ini maksudnya pengetahuan aku aja, itu kalau ada istilahnya itu namanya malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Oh iya, berarti malam yang sangat istimewa. Istimewa gitu ya. Di bulan dong, Ramadan. iya. Dan itu ada di 10 hari terakhir sebelum Lebaran. Iya. Oh, berarti nggak bisa diprediksi pastinya itu Iya, kapan. kan. Iya. Tapi untuk gambarannya itu biasanya bukan biasanya. Banyak yang mengatakan bahwa itu terjadi di malam-malam ganjil. Iya benar. Misal kita puasa hari ke-21. Malam 21, 23 gitu. Oh, Iya. Jadi ya walaupun ketika malam Lailatul Qadar itu terjadi di malam-malam ganjil, itu tidak melupakan malam-malam genap juga. Iya. Jangan ibadah ketika malam-malam Malam ganjil ganjil aja. aja. Malam-malam genapnya ditinggal. Apa sih ini? Wah, tepuk tangan buat
Ustadz siapa? Nama saya adalah Ustadz Al-Mewing. Oke, untuk info lebih lengkapnya nanti kita bakal ada teman Ada Pepi teman, iya, namanya Alex. Ya, pokoknya kita nanti datengin ke sini untuk mengupas atau mengulas lebih ya, jauh juga membahas tentang- lagi yang lebih Nah, detail. betul banget tentang malam Lailatul Qadar. Pokoknya jangan kemana-mana. Tetap di teman Sahur, Bangun, bangun. Sahur akan menemani. Ayo sahur selalu bareng kami. Teman-teman siap hari. Ngobrol bercanda asik di sini. Teman-teman sahur setiap hari. Sahur akan menemani. Ayo sahur selalu bareng kami. Teman-teman siap hari. Ngobrol bercanda asik di sini. Teman-teman sahur setiap hari. Balik lagi di teman sahur. Bangun. Oke. Sesuai janji kita di segmen 1 tadi, kita Apa akan tuh, Pep? mendatangkan sosok Sosok yang Fenomenal. Ya, enggak sih sebenarnya sosok udah kemarin udah tampil. Enggak panggil. Iki meneh, Iya, meneh. kita panggil Ustadz Alex. Wah, familiar lah Oh, ya. gitu. Loh, Jeremy. Bukan. Bukan. Saya Ahnaf. Dulu kan yang ngajarin kamu ngaji Quran. Oh iya. Dia tahu Alex Antum. toh. Biasa ada Noval, Ahnaf, Jeremy, Alex, terus Itu semua itu emang suka mirip-miripin dengan saya itu. Oh, berarti itu yang miripin tuh ngefans sama kamu ya? Mungkin. Iya. Yang asli saya. Emang muka kayak botol kecap kok. Namanya siapa, Mas? Saya Ahnaf. Oh, Dulu Ahnaf. Dulu yang Oh iya, ngajarin. lupa. Kamu Ustadz. Ini tampilan apa? Bukan. Sini. Nih, belakang lagi. Ini dia, Nih, anu. penonton di rumah tolong. Ustadz Ini Ustadz. Kau. Muridnya lo nganggone kok ini. Bukan. Ustadz. Ini Ya. saya juga sama-sama belajar. Ya, Kita nggak sama-sama gitu, belajar. Don't judge the book by By its its the cover. cover. Artinya Jangan menilai dari kakinya. Siapa tahu. Ayo, lanjut. Alhamdulillah kita kali ini kedatangan Al-Ustadz Al-Mulad. Ustadz Mulad. Alulet ya. Ya, terima kasih Mas Afnaf. Ahnaf. Mas Afnaf. Oke. Ustadz dan Mas dong. Ustadz Ahnaf. Enggak. Itu aja. Apa? Gus Ahnaf. Bro Ahnaf. Oh, Bro Ahnaf, ya. Ustadz yang sangat gaul. Ya, biar lebih deket aja, Iya, biasa, bro, biar bro. bisa lebih bonding gitu ya. Oke. Malam apa? Oke, Bang. Ayo. Malam-malam apa yang gelap, malam hayu. Gimana nih, Mas? Gimana Ahnaf? ini kamu? Hah? Kita kan di episode kali ini kan kita membahas Membahas tentang tentang menjelang malam Lailatul Qadar. Oh, saat kebetulan sekali tadi saya habis nulis terus habis ngeprint tentang itu Lailatul Qadar. Bisa kebetulan. Kebetulan itu loh. Enggak, ini emang Ini Thailand rasa ngapal. ini briefing dari kreatif ya. Jadi Jangan gimana, dibocorin Mas? dong. Bisa dibocorin. Terkait dengan malam Lailatul Qadar itu seperti apa, Mas? Oh. Sebenarnya, Mas Bro Ahnaf nih. Oh ya, malam Masya Allah. Belum. malam apa? Malam apa? Rano. Oke. Loblanek. Malam pertama. Ya lanjut oke terus. balik ya. Enggak, Ini kembali lagi ke serius. pembahasan. Nah, sebenarnya tuh malam Lailatul Qadar itu sudah digambarkan di surat Al-Qadar. Oh, Apa Pep iya. bunyinya Pep? Ini enggak ada briefing. Dari awal kamu enggak bilang ya. Cuma Dulu kan sudah saya ajarin Iya, Pep. baca Kamu Quran harusnya- Pep. enggak tadi kenapa di belakang enggak? Apa sih? Lah kamu katanya ngaji. Apa tuh? Nah, itu tuh di malam itu tuh malaikat tuh turun. Oh. Membawa Ruhnya ya.
Enggak, malaikat turun membawa kedamaian, kesejahteraan di malam Iya. itu bagi orang-orang yang beribadah, berdoa gitu. Turunnya naik helikopter apa? Kita nggak tahu ya, kita nggak tahu ya, kita nggak kurang tahu ya. ajar. Soalnya enggak. Kita nggak tahu. Ya lanjut. Enggak, maksudnya saya nggak bisa nih helikopternya kayak gimana. Helikopter. Enggak lah, berarti itu malam Lailatul Qadar itu saya dapat info itu Dapat malam info sekali, Enggak, valid, ya orang. makanya ini aku mau Anjir. cari kevalidan ke Oh, Ustaz. konfirmasi, Itu konfirmasi. Ini apa turunnya Al-Qur'an. Ya itu salah satu. Itu malam nuzulul Quran Nuzulul itu. Quran. Beda. Di malam 17 Beda. Ramadan. Kalau itu di 17 Oh, beda. Ramadan ya. Oke. Inna Kan gini anzalna Fi fi lailatul qadar. Lah itu surat Lailatul Qadar tuh itu. Itu. Terus Terus apa lagi? Keutamaannya di malam Lailatul Qadar itu seperti apa aja Mas Ahnaf? oh iya. Sebelum saya memberitahu keutamaannya, saya mau sedikit ngasih tahu apa itu Lailatul Qadar. Oke, baik. Nah, menurut Syekh Abdul Halim Mahmud. Oh, ini bapak kamu. Enggak, ini guru beneran. Dia itu menjelaskan Lailatul Qadar itu sama dengan 1000 bulan. 1000 moon. Bener aja. Iya. Lantasan banget ya. Tuh dengerin. Apa Makanya ya kamu artinya? jangan malas-malas. 1000 bulan, 1000. Oh, 1000 Kebelet ya. 1000 moon. Nah itu 1000 bulan. bontan aku perlu buat. Lausen loh. Terus apa Mas? 1000 bulan itu sama halnya dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Nah, itu tuh usia standar umumnya manusia tuh segitu. Baik di manusia zaman lampau, zaman sekarang atau zaman mendatang. Oh ya 83 Tahun tahun lebih 4 bulan. lebih 4 bulan. Berarti itu perbandingannya dengan satu malam Satu malam saja. di malam Lailatul Qadar itu ya Mas. Jadi sangat istimewa sekali ya. Berarti sebegitu istimewanya ya Istimewa. malam Lailatul Qadar ya. Kamu ada pertanyaan nggak buat Mas Ahnaf? Ini kamu ngeprint kok nggak dibuka-buka Enggak, gimana sih? aku mau nanya sesuatu. Ini kan malam Lailatul Qadar Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Ar. malam Lailatul Qadar. Orang kan pada berlomba-lomba buat nyari pahala, terus beribadah. Terus kan aku sebagai perempuan nih, sekarang tuh aku lagi mens. Aku kan jadi sedih toh. Aku orang-orang pada berlomba-lomba nyari pahala, aku cuma bisa diam, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal aku juga pengen beribadah kayak mereka. Aku pengen itikaf di musola, pengen zikir terus, pengen baca Quran, pengen sholat hajat, pengen sholat tobat. Itu kan aku jadi kayak ya Allah, kok Berarti aku kamu dari tadi tuh mes. iya, makanya aku tuh sebel. Mas kalian dari tadi ngomongin kayak gitu. Good question. Gimana? Tolong Aku harus Ustadz. gimana? Yang menarik nih. Apakah ada solusi lain? Aku bisa beribadah dengan cara yang lain atau enggak? Ikut beribadah di malam Lailatul Qadar walaupun di kondisi tengah datang Berhalangan, Berhalangan, yes, berhalangan. berhalangan. Ya sebenarnya tuh pertanyaan yang sangat mudah ya. Tapi jawabnya Jadi seperti apa Mas? Lah kan ibadah tuh nggak hanya terpaku sholat, baca Quran. Nah itu kan karena kan kita nggak boleh ya. Itikaf itu ya? Itikaf. Kita bisa di rumah berzikir, apa namanya itu? Kan kita nggak boleh megang mushaf ya, Al-Quran ya. enggak boleh. Ya at least kita apa namanya itu nggak melakukan kemaksiatan lah di malam-malam itu Lailatul Qadar. Gitu. Berarti aku nggak harus ini ya, nggak menyesali. Kenapa aku kok malah berhalangan? Padahal kan masih bisa cara lain buat beribadah. Iya, Ya, aku benar masih banget. bisa zikir, Masih. bisa melakukan hal-hal baik yang lain, berdoa kan nggak harus habis sholat kan? Nggak harus. Kebetulan pertanyaan itu sudah saya catat sebelum Mbak Yani bertanya. Kok kamu tahu gimana ya kayak gitu? Wah ini settingan. Selain pandai ternyata Ustadz Ahnaf ini visioner. Visioner. Nah itu ada banyak itu memperbanyak doa, terus membaca zikir,
membaca Ternyata Ustaz butuh membanyak catatan juga istighfar. ya. Belum Daripada- lulus sensor. Nah itu terus sedekah subuh. Ini kata tim kreatif segmen 2 ini. Ini kan segmen 2. Ini kan segmen 2. Wali Mas, wali. Oh, wali. Wali kono lho. Wali kene lho, segmen 2. Iki Oh. briefing ki ngake ora to. Oh, ditabir. Nah, itu malam Lailatul Qadar itu kan kita bisa ini ada hadis Rasulullah. Oh. Nah, Subhanallah. Allah Pasang kuping Akbar. siap. Rasulullah bersabda, barang siapa yang melakukan sholat dengan iman dan mengharapkan pahala, ridho dan ridho Allah, itu Allah akan mengampuni dosa-dosanya di masa lampau. Lah, masalahnya kan aku nggak bisa sholat. Nah, kan kita bisa berdoa Iya. itu. Yang penting kita nggak melakukan kemaksiatan. Yang penting niat dari sini baik. Gitu. Jadi aku nggak harus ini ya, nggak usah sedih-sedih lagi Ya, mikirin nggak bisa. Heeh. Aku tetap bisa beribadah dengan cara yang lain. Ya kan aku udah Tetap bilang, bisa melakukan kamu tuh nggak kebaikan. perlu. Soalnya kan di malam Lailatul Qadar ini kan kita harus kebaikan kita kan dilipat gandakan Nice. pahalanya. Makanya kita harus berlomba-lomba untuk mencari pahala tersebut. Pahala. Iya. Tapi kan kita nggak tahu ya malam Lailatul Qadar itu terjadi kapan. Iya, makanya kita nanti aja. Ya, oke. Tetap di Jangan teman kemana-mana. sahur. Bangun, bangun, bangun. Sahur akan menemani. Ayo sahur seru bareng kami. Teman-teman siap haha hehe. Ngobrol bercanda asik di sini. Dengan teman sahur setiap hari. Sahur akan menemani. Ayo sahur seru bareng kami. Teman-teman siap haha hehe. Ngobrol bercanda asik di sini. Dengan teman sahur setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Bapak Ibu, para pemirsa semuanya tanpa terkecuali lumantar USM TV yang dimuliakan Allah. Terus bunti kabaripun, muga saestoyo ora ana sing kebanjiran kecuali kebanjiran rezeki ya Allahumma amin, kebanjiran berkah Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo sapa sing padha maca Quran, gelem tadarus gitu, pahalane ya gedhe, insyaallah dadi wong sing mulya. Nang donya ya akhlake mulya, akhlake becik, akhlake karim, sebab Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an menika bacaan firman Allah. Mboten bacaan-bacaan sing mboten manfaat, bacaan sing agung manfaate Bapak Ibu. Al-Karim menjadikan orang yang sering membaca itu menjadi orang yang mulya. Mergo apa diamalno. Nah, berbahagialah Bapak Ibu sing padha gelem tadarus. Lah, keutamaan tadarus niku napa mawon to Pak Afnan? Satu, mendapat pahala dan kebaikan. Wis jelas niku. Allah memberikan pahala. Satu huruf 10 kebaikan. Jal. Di dalam sholat dengan lagu Bismillahirrahmanirrahim. Sudah berapa huruf di dalam bismillah itu? Di dalam sholat sekalian, Masya Allah, 25 kebaikan per huruf. Nah, berapa huruf dalam Fatihah? Berapa huruf dalam surat-surat pendek, juz amma? Subhanallah. Yang kedua, memberikan derajat dan wibawa lebih baik. Derajati meningkat wong sering maca Quran,
Karena apa? Dialog dengan Allah. Gitu. Allah berfirman. Firman itu diucapkan oleh hambanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha. Ya Allah, berdialog. Selalu dialog, menyapa. Nah, awake dhewe sering sapa-sapanan karo kanca, kan dadi akrab. Awake dhewe padha wae sering maca Quran, ya akrab karo Gusti Allah. Di mana kamu? Dijawab, saya dekat dengan Allah. Allah pun juga jawab, kalau kamu dekat dengan aku pun dekat dengan kamu. Alhamdulillah, Masya Allah. Memperoleh rahmat dan lindungan dari malaikat. Wis entuk rahmat dari Allah, dilindungi malaikat. Bayangin. Mung hanya napa gara-gara tadarus. Tadarus bisa kapan saja Bapak Ibu, badhe salat tarawih, badhe salat napa menika witir jam 1 malam, badhe tahajud, hajat menjelang subuh atau waktu fajar bebas badhe salat subuh nganti duha. Duha sambung melih badhe salat duha, sambung melih tadarus melih, sambung melih badhe salat zuhur. Waduh, luar biasa Bapak Ibu. Ini Allah memberikan rahmat dan juga para malaikat melindunginya orang yang tadarus. Alhamdulillah. Yang berikutnya memberikan syafaat di hari kiamat. Sapa wonge maca Quran, wong kuwi besok nang akhirat menjadi keluarganya Allah. Dan Al-Qur'an akan memberikan syafaat dhateng wong sing membacanya. Sebab Al-Qur'an dhewe niku nggih makhluke Gusti Allah. Bapak Ibu. Masiwallah, selain daripada Allah adalah makhluk. Allah tetap Allah, tapi kalau kita adalah makhluknya, artinya yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki Bapak Ibu harus paham awake dhewe nggih. Dina sapa wong maca Quran besok mesti untuk syafaat. Syafaat niku napa paham? Pertolongan. Ada orang itu hanya bisanya surat Al-Ikhlas tok. Meninggal dunia masuk dalam liang kubur, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lebokke nang kuburan. Kuburane dadi padang. Gitu. Kan apa? Syafaate Al-Qur'an. Sing nang donya yasinan kirimke dening wong sing ten alam kubur, padang kuburane. Malaikat melindungi, gitu. Malaikat, weh, aja disiksa iki. Iki wong biyen nalika urip nang donya jane maca Quran. Quran iku dudu Quran. Balik Quran kitab suci. Quran bisa nyafaati, uga bisa ngelaknati. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa USM TV yang berbahagia dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya apalagi Bapak, Ibu? Menciptakan perilaku yang mulia. Wong ahli maca Quran pasti orang itu sama halnya terapi sikap tindak tanduk lagak luguk supaya menjadi nikmat. Karena apa? Dilihat oleh orang itu perilakunya mulya. Sopan, Bapak tindak pundi Bapak? Badhe anu kisah wonten peken, ngersakaken napa? Niki kita persiapan kanggo buka karo sahur.
Lah jenengan sing tak pundi? Kula nggih sami. Ayo kene bareng. Lah niki lho. Gara-gara napa? Ahli Quran, ahli membaca Quran, bahkan besok nang akhirat Bapak Ibu, orang-orang itu jadi ahlinya Allah, keluarganya Allah. Pasti nanti diutamakan untuk masuk surga. Alhamdulillah. Mari kita berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahur akan menemani. Ayo sahur seru bareng kami. Teman-teman siap hari. Ngobrol bercanda asik di sini. Dengan teman sahur setiap hari. Sahur akan menemani. Ayo sahur seru bareng kami. Teman-teman siap hari. Ngobrol bercanda asik di sini. Dengan teman sahur setiap hari. Balik lagi di teman sahur. Bangun, Pak Ustadz, ini kamu tuh sebenarnya jadi Ustadz udah kapan sih? Enggak. Sebenarnya saya sama dengan kalian juga masih belajar. Tolabul ilmi ya. Ya. Tolabul ilmi. Faridatun ala kulli musliman wal muslimat. Bener. Artinya Kenapa kalau artinya ke aku mulus? nah itu Sekali-sekali kedai mencari ilmu. ilmu Aku tahu setiap itu kita- wajib bagi setiap kaum muslim dan Muslim dan muslimah. muslimat. Kayak gini kan aku dapat ilmu. Nah, ini memang. kita senangnya kedatangan Mas Ahnaf ini adalah menambah insight-insight baru untuk benar. kita. Apa yang kita tidak tahu Jadi menjadi Jadi tahu. tahu karena ini emang sumber ilmu ini. Enggak, saya juga belajar Sidu juga dong. dengan Iya. Mas Dodo, Mas Pepi, terus Neng Yu juga. Belajar apa Belajar dari apa Pepi? tuh? Kok Pepi ya, aku yakin ya. Enggak, Loh, saya kamu berdiam. Kamu Pepi itu lebih ke ilmu kehidupan. oh ya, oke Gitu. tuh. Aku. Saya belajar kesalahan dari Pepi. Oh iya. Oke, karena biasanya orang belajar itu dari berdasarkan pengalaman ya. The best teacher is experience. Ya, Yes. betul. Apalagi Oke. pengalaman teman. Kita bahas lagi tadi. Oh, iya. Ya, Ini oke, aku baik masih aku butuh sangat pencerahan. excited nih. Oh, Ya, iya. aku Aku juga. tuh masih butuh pencerahan apa aja yang harus aku lakuin ketika aku tuh lagi berhalangan buat sholat. Nah. Itu loh. Apakah aku harus berzikir, terus zikirnya itu apa aja yang harus aku baca, terus aku gimana cara ngelakuinnya, apa aku harus wudhu dulu atau enggak, coba gimana itu. tolong jelaskan. Nah, itu pertanyaan menarik banget. Ini mungkin mewakili teman-teman yang di rumah juga nih. Oh. Kadang kan ada yang bingung juga mau tanya kemana nih. Wah, padahal aku pengen banget ikut ibadah di malam Lailatul Qadar tapi sedang berhalangan. Nah, ini bisa dijelaskan Oke. Mas Ahnaf. Ini kan sebelum saya menjelaskan ini kan tadi pembahasannya masih tentang Lailatul Qadar Ya. ya. Nah, itu sebelumnya tadi kan kita kan Aduh, itu dingin. Mati itu. Nah, jelasin apa kapan sih terjadinya malam Iya. Lailatul Qadar itu karena kan kenapa ketawa? karena apa-apa, Ya. lucu. karena kan itu kan katanya lebih setara dengan 1000 bulan. 1000 bulan, Iya. benar. Nah, kapan sih? Nah, itu adalah rahasia Allah. Iya. Kita manusia nggak ada yang tahu. ini kamu apa sih kita awam mulu? Lanjut. Nah, itu tapi Sorry. dibalik Gak sopan lu ada ustaz. Iya, sorry. di balik rahasia terjadinya malam Lailatul Qadar oleh Allah itu tuh hikmahnya kita tuh itu apa semakin berlomba-lomba untuk beribadah. Dan mendekatkan diri ya. kepada Allah. Gitu. Tapi untuk ciri-ciri yang beberapa yang mengatakan itu benar nggak sih yang di 10 hari terakhir terus di malam ganjil itu benar nggak sih? Benar, itu hadis dari itu Rasulullah bersabda. Apa? Carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil 10 10 terakhir hari terakhir Bulan Ramadan. Oh ya. Hadis riwayat Bukhari. Nah itu.
Tuh makanya itu Keren sekali. itu kita di awal-awal kita jangan nge-push rank ML aja, tapi Iya. kita juga Push rank pahala. push pahala gitu. Mantap. Mantap. Mantap sekali. Nah itu. Nah, itu pertanyaan dari Nenyu tadi Pak Nenyu. Ustadz gimana? Nah itu kan kita, bentar, saya buka catatan saya. Iya, nggak apa-apa. Kitab min. Kebetulan ini kertas saya bisa di scroll. Nih, Ini sebenarnya Ustadz apa sih? Sangat Ini tim kreatif cari Ustadz di mana sih? sangat melek teknologi ya. Biasanya Ustadz penampilannya pakai sarung, jubah. Nah, gimana tuh penjelasannya? Kan kalau kita PMS atau datang bulan atau berhalangan Iya. Kan bahasa. atau pray, Praise. bahasa Inggrisnya pray. BMS. Nah, yang pertama kita bisa mencari ilmu. Nah, kayak hadis tadi. Iya, tolabul ilmi itu ya. Itu dalam mencari ilmu kita juga mendapatkan pahala. Bekerja juga kita Nice, bekerja. merupakan sebuah ibadah. Nah, terus kedua berzikir yang Oh pasti. iya. Terus berdoa. Berdoa. Terus melakukan kegiatan sosial. Oh. Pokoknya Wah. melakukan hal-hal baik. Bagi takjil. Nah, itu juga bisa tuh ya. Karena terus- itu kan nggak perlu itu ya. Nggak maksudnya nggak lihat itu berhalangan apa enggak kan bisa semua. Bisa ya. Ngasih makan pepi. Enggak aku. Emang aku orang wah enggak jadi. Terus apa lagi? Terus ya kita kan kita nggak boleh membaca Al-Qur'an, memegang Al-Qur'an ya. Musafnya. Tapi kita kita diperbolehkan untuk Membaca dalam hati juga. surat. Tapi sebagian ulama mengatakan kalau kita membaca surat Al-Qur'an, kita niatnya zikir aja. Gitu. Sebagian Terima kasih. Berarti penjelasannya sangat jelas ini dari Mas Ahnaf. Jadi kita itu tetap harus melakukan kebaikan. Kebaikan. Iya. Kebaikan sendiri itu bisa jadi kita beribadah, ya kan? Beribadah kan nggak harus sholat, nggak harus ini, kita bekerja terus mencari ilmu, Iya. itu juga namanya beribadah. Jadi kita melakukan hal-hal baik lah. Jadi halangan itu tidak menjadi alasan untuk tidak berbuat baik. nice, betul. Walaupun kita sedang berhalangan, kita tetap harus berbuat baik. Apa pepi. Ya salah satunya tadi itu ya. Tetap Walaupun harus sedekah. Bersedekah ya, tetap bersedekah. Iya. Ayo Pep, jelasin Pep. walaupun hidup Kenapa, Pep? 1000 tahun Kalau Kalau tidak sembahyang apa gunanya? aku hidup 1000 tahun, Kalau tak sembahyang apa gunanya. Dan juga walaupun hidup 1000 tahun, kalau masih bentar. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau masih elit ranknya buat apa? Harusnya sudah meeting. Oh ya, terima kasih banyak. Terus keistimewaan lain buat malam Lailatul Qadar itu apa aja? ya itu yang pasti pahala kita itu setara dengan pahala 83 tahun lebih 4 bulan. Iya. Kan ya namanya umur ya, Iya. kita nggak tahu. Enggak ada yang tahu. Istilahnya Bisa. kan rata-rata umat Nabi Muhammad tuh 60 tahunan ya. Iya, 68. Kita kan umur nggak tahu, bisa Iya. Pepi duluan atau saya belakangan, kita nggak tahu ya. Namanya Kenapa harus aku? Oh iya. Sama aja. Nah itu kan kita harus mumpung kayak Allah tuh flash sale gitu. Flash sale pahala. Diskon gede-gedenan. Aku juga mau tanya nih, kan kita nggak tahu nih kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi. Tapi ada nggak sih ciri-cirinya kalau sebenarnya itu malam Lailatul Qadar? Ya kalau menurut hadis itu yaitu malam ganjil di 10 terakhir Ramadan. Mungkin kalau dari Nggak ada ciri gejala-gejala lainnya. alam gitu. Enggak maksudnya di langit ada apa bulannya bentuk Biasanya kan gini. bulannya penuh gitu, terus Kan di langit ada matahari. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Nah, itu. Ya biasanya tuh kayak ya mungkin tuh saya pernah mendengar dari
ulama-ulama ya. Kayak ya malam itu tenang, terus anginnya tuh tenang gitu. Iya, paginya juga katanya nggak terlalu panas gitu ya. Ya itu ya mungkin ini pesan buat pemirsa dan kita juga ya Iya. untuk tidak menyanyiakan kesempatan Iya, di benar. Ramadan ini, apalagi di 10 terakhir bulan Ramadan ini Iya. kan. Karena Allah memberikan satu malam keistimewaan Iya. di 10 terakhir bulan Ramadan untuk kita beribadah, meminta ampunan, memohon ampunan dan meminta yang baik-baik. Iya, bener banget. Dan juga seperti yang tadi udah disebutkan Mas Ahnaf bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi di malam 10 hari terakhir bulan Ramadan dan di malam ganjil. Tapi jangan menutup kemungkinan untuk beribadah di malam genap juga. Nice. Jadi jangan meninggalkan ibadah di malam genap, terus hanya ibadah di malam ganjil untuk mendapatkan keistimewaan tadi di malam Lailatul Qadar tadi. Jadi tetap malam genap pun harus Kita ibadah. harus khusyuk Iya. Harus ibadahnya, khusyuk, jangan betul. membedakan malam-malam yang lain itu. Iya. Malam Lailatul Qadar itu hanya mempunyai keistimewaan saja. Iya, Bukan karena- berarti hari-hari lain itu kamu harus mengurangi dalam beribadah. Iya, betul banget. Sebenarnya harus setiap hari juga sih, Iya. nggak bulan Iya, Ramadan setiap aja. hari, setiap waktu kita harus beribadah, melakukan hal-hal baik. Tapi Iya. tapi ini terakhir nih. Ya itu kan tadi kan ya bagus kalau bisa melakukan ibadah bagus, tapi Gus Bah itu pernah dawuh. Iya, apa tuh, Mas? Wonten dawuh nopo niku? Niku, Mbak. Lah, kalau kita tidur aja tapi kita niat ridho dengan takdir Allah itu tuh lebih baik daripada memaksakan takdir. Iya, benar. Tepuk tangan buat Ustaz Ahmad. Memang Iya. dalam bulan Ramadan ini tidur itu juga termasuk dalam beribadah, Iya. tapi bukan berarti kita meninggalkan sholat wajib. Iya, karena tidur juga adalah selain itu ya, itu juga mendegradasi kemungkinan kita untuk melakukan kemaksiatan, ya kan? Benar. Lebih baik kita Iya. tidur daripada melakukan hal-hal yang tidak baik. Tidak bermanfaat Tidak bermanfaat. dan mudarat. Nah, itu juga buat teman-teman tadi ketika kita sedang berhalangan, itu walaupun tidak bisa beribadah di masjid, kita masih bisa berzikir, masih bisa berbagi, bersedekah, melakukan kebaikan-kebaikan lain di bulan Ramadan. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk tidak melakukan kebaikan walaupun sedang halangan. Nice, betul. Terima kasih para pemirsa setia USM TV yang sudah menonton Teman Sahur. Terus saksikan Teman Sahur di jam 3 pagi. tentunya hanya di USM TV Indonesia. Dan juga buat teman-teman yang mungkin ketinggalan episode Teman Sahur dan ingin menonton kembali Teman Sahur, bisa tonton di mana? Di channel YouTube USM TV Indonesia. Terima kasih. Terus saksikan kami hanya di Teman Sahur. Bangun.